back again, kita ngevlog. Kali ini gue mau pulang kampung, karena di kampung gue kebetulan lagi ada rally, anak-anak Dewa lagi pada sana rally, udah pada duluan. Jadi gue bakal pulang kampung, jadi nonton rally, tapi gue tidurnya gak bareng tim, gue di rumah opung gue. Makanya gue bawain oleh-oleh buat opung gue, dia suka macam-macaman croissant atau pastry-pastry gitu, jadi gue bawain sama buat nambur gue juga. Kebetulan rally-nya itu di daerah PTP, di Sidamanik, tapi nginepnya kita tetap di daerah Siantar. Kebetulan keluarga bokap itu asli Siantar. Gue pun tahun ini udah pulang ke Siantar kayak 3 kali, sama yang ini keempat. Bedanya kali ini gue pulangnya disponsorin sama tim sendiri, lucu banget deh. Gue penasaran sih, apa ya rasanya nonton balap tapi di kampung sendiri. Jadi kenapa gue pengen banget ikut ke sana, soalnya gue pengen ngasih tahu ke teman-teman yang ikutan rally sono, kalau waktunya memungkinkan, kuliner-kuliner di Siantar pastinya. Ya walaupun mayoritas mungkin kuliner non-halal juga ya. Tapi yang jelas hari ini itu jadwalnya harusnya shakedown. Kemungkinan besar gue nggak bisa ngeliat mayoritas shakedownnya karena kita baru flight jam 6.15, landing sekitar setengah 9. Dari Kuala Namu itu ke Siantar kurang lebih makan waktu 1,5 sampai 2 jam. Pasti gue makan siang dulu sama keluarga. Dari situ ke PTP kurang lebih setengah jam sampai 1 jam tergantung kondisi jalanan nanti. Ya jadi mungkin nyampe sana sekitar jam 3 sore, 2 siang 3 sore. Kita lihat aja nanti dapetnya buat ngeliat shakedownnya siapa ya. Oke, sekarang udah pukul 5.59. Kita flightnya schedule itu di jam 6.15. Berarti kita on time, gak ada delay. Kayaknya juga semua penumpang udah gak ada yang masih boarding. Harusnya semua udah masuk. Tinggal nunggu buat pushback. Penerbangan dari Halim Perdana Kusuma ke Kuala Namu kurang lebih itu 2 jam 20 menit, 2,5 jam. Tapi kadang bisa lebih cepat juga sih. Jadi ya kurang lebih kita nyampe Kuala Namu setengah 9, ngambil bagasi. Kemungkinan keluar dari sana ya jam 9. Semoga orang yang nganterin mobil rental kita nggak telat juga ya. Karena kalau dia telat sih agak ngacauin schedule kita hari ini nih. Jadi ya, karena tadi gue tidur cuma sebentar. Kita tadi bangun jam 4. Mungkin baru tidur tadi jam 3 gue, karena gue orang yang nggak bisa tidur. Ya jadi selama flight gue mau manfaatin buat tidur. So, see you di Medan. Kita baru saja mendarat di Bandara Udara Internasional Kuala Namu. Tidak sedang dan selamat datang di Medan. Sampai kita. Sampai Jing. Gitu ya. Kita tapi nggak ke Gotham City gitu. Oh iya. Nggak, kita nggak ke Gotham City. Kita ke tanah kelahiran bokap. Nah, fun fact, bokap sebenarnya akhirnya bukan di Siantar, setahu gue. Justru di perkebunan teh ini, tapi gue nggak tahu yang PTP berapa. Jadi ceritanya mereka dulu, opung gue masih kerja sebagai tukang pungut daun tehnya itu, tapi gue lupa yang di kebun berapa. Bisa aja yang di PTP 4 ini. Tapi secara pencatatan nggak tahu kenapa ditulisnya di Siantar. Tapi aslinya yang gue tahu bokap tuh nggak di Siantar, itu di perkebunan teh, tapi tinggal. Oke, kita udah masuk tol dari Kuala Namu, sekarang mengarah ke Siantar. Kurang lebih harusnya memakan waktu 1,5 jam kurang lebih. Tadi kita udah kemakan waktu tuh, gue pengen isi bensin di pas baru banget keluar dari Kuala Namu, tapi antriannya ampun, gak nahan. Calling saudara dulu, katanya di perjalanan ada. Gue tuh seingat gue emang ada rest area, tapi gue lupa ada pom bensinnya atau enggak. Jadi konfirmasi dulu, ada katanya, dan kondisi bensin kita cuma 2 batang. Kata dia cukup banget. Jadi ya, will sih, semoga kita nggak harus dorong mobil di tengah tol ya. Gitu dulu aja sih, gue lapar banget, udah bingung mau apa. Jadi nyampe Siantar gue udah kebayang aja tuh makanan-makanan di Lapo punya Namboro gue. Oke, FYI, Namboro itu tante dari keluarga bokap.
Gembok. Hai Kak. Ih, tidur siang. Sakit apa? Iyalah ini ya, Bung. Sehat lah. Kok sakit ya, Kak? Udah. Oke, jadi sekarang kita udah regroup sama Maher. Liatin Maher dong. Halo. Jadi dia kan selalu nempel sama Dio ya. Jadi karena Dio rally, hari ini pun Maher ikut sama kita buat rally di Tobasari. Nah, tadi gua habis makan siang di Laponya Namburu gua. Kebetulan Maher masih di Siantar. Jadi akhirnya ketemuan di hotel mereka dan sekarang kita satu mobil menuju service area di Tobasari. Harusnya ntar lagi mulai reki Her ya. Iya, mulai reki. Harusnya kita nyampe, reki udah mulai. Jadi semoga kita nggak ketinggalan banyak keseruan reki hari ini. Reki. Shakedown, sorry, shakedown. Reki tadi pagi. Jadi for konteks buat teman-teman yang nggak terlalu paham, reki itu singkatan dari reconnaissance kalau gue nggak salah panjangannya. Intinya tuh kayak survei. Jadi masuk ke dalam SS dulu. SS tuh ibarat kata kayak sirkuitnya gitu. Dan bikin catatan yang teman-teman pasti sering dengar kalau nonton rally. Yang kayak 100 kanan 3, bikin pace note-nya lah di situ. Nah, abis ini mereka shakedown. Shakedown itu latihan tapi kayak cuman di 1/8 dari tracknya lah. Kayak cuman dapat paling 2 kilometer lah. Cuman buat ngetes mobil, biar bisa nyeting mobil juga. Nah, sore ini kita pengen lihat shakedown-nya dari temen-temen yang ikutan Rally Toba tahun ini nih. Kebetulan Rally Toba tahun ini spesial nih, karena barengan juga sama Asia Pacific Rally Championship. Jadi ada peserta dari luar negeri juga. Kalau gue nggak salah ada orang India, ada orang Spanyol, yang rata-rata pada nyewa mobil di Indonesia. Jadi keseruan shakedown kayak apa? Jujur gue pun belum pernah nonton shakedown rally panjang ya. Selama ini cuma nonton sprint. Jadi gue sendiri pun excited banget buat ngelihat event rally panjang di kampung gue sendiri. Asik deh. Oke, akhirnya kita udah nyampe juga di service park di Tobasari. Ini di sekitar area dekat Bah Butong, nama tempat yang sini gue pokoknya daerah Sidamanik lah namanya, di Tobasari Regen 4. Kita ada 4 mobil dari tim Dewa. Gue masih agak gimana ya, wah gue baru ini soalnya gue nonton rally panjang. Ada Evo 10-nya Pak Muli, ada Colt yang disewa buat Dio bawa. Di sini harusnya mobilnya buat Mas Batara, tapi servisnya karena bareng bengkel lain ikut di tempat bengkelnya. Di ujung kita ada mobilnya Mas Indi Fiancoko. Jadi kita ada mobil kelas R, ada kelas F, mobil kelas M, dan ada mobil kelas RC 4. Itu ada Mas Batara. Sekitar pukul 3 sore ini bakal berlangsung shakedown-nya. Ini tadi teman-teman habis reki buat shakedown. Reki buat SS harusnya udah selesai dari tadi pagi. Gue ntar mungkin coba pinjem motor di sini buat ikut keliling, buat nunjukin ke teman-teman kurang lebih keseruan kalau shakedown tuh kayak apa. Gue tadi udah ngeliat bentukan tracknya sedikit kayak gimana, itu cukup sempit, belokannya tricky, terus banyak miring-miringnya juga yang kalau di pace note tuh kayaknya sebutannya yang plus minus gitu-gitu deh. Gue kurang paham juga, mungkin ntar kita bisa konsultasi sama co-driver senior di sini. Yang jelas gue di sini harus banyak belajar karena rally panjang ini jauh lebih tinggi dibanding sprint rally yang gue biasa tonton lah. Jadi ikutin aja terus lah petualangan gue di rally panjang ini. Hindu. Iya. Ini orang asli Siantar boy ini ya. Baru di belakang. Turunin kaca.
Say hi ke vlog. Hi vlog, welcome to my guys. Hi vlog. Ayo masuk. Oke, sekarang kita lagi sama media krunya di ada Gulam, ada Rahil, ada Meher juga. Dan dalam hitungan 3 kita bakal pindah kamera 1, 2, 3. Nah, kameranya dipindah ke first person view. Kita hari ini mau gangguin Gulam, motret. Tolong dong. Apa? Bawain ini. Ada sisa nggak? Banyak ini. Mau air putih? Banyak. Itu di tengah ada tuh. Air putihnya ada. Ini ada bawa lagi dong. Kita bakal lama kan? Sampai air kan? Kok hilang? Harusnya tadi bawa ransel gue aja, Her. Enak bisa di ransel. Tuh gua nggak nyoting. Bener juga. Let's Ini go. jalannya ke sana. We walk the talk. Mau trail dia. Ayo turun. Ini tai ayam semua sih lu sih. Emang ke sini jalannya. Kita nge-on sih. Nah, jadi bedanya sama drifting ya. Drifting kan ngambil shot foto kayak jauh lebih manusiawi ya, lebih gampang ya. Kalau rally panjang sih kata gue lah memang gini deh. Kita buka map dulu. Harus cari titik. Lu udah mapping pakai koordinat gue. Oh yang sini. Liatin gue. Lam yang sini. Iya. Sana. Bener tadi yang kali. Enggak, ending lewat situ. Begitu. Julius juga bingung, Julius belum pernah. Nah, Tadi kita putar balik di situ jadi gini. oke, kita mau ngebolang dulu. Bukan ke sana. Lurus dulu kayaknya. Jalannya. Pak kagak beset kaki lo. Mandor mah. Mandor. Makan kencang, kerja kendor. Mandor. Ini nggak ada yang mau ambilin nih jadi teh pucuk. Ada ular kan nanti. Tapi lu pernah kan minum batu toh? Minum Mbah Butong nggak tuh? Pemandangan sih sabi ya. Di sini mataharinya sih terik, tapi udaranya enak. Udaranya sejuk, adem. Jadi nggak bikin keringetan. Nggak kayak di bekas Swiss. Itu aja Lam, itu Lam, nyebrang. Udah gua tuh turun. Zeronya dulu lewat. Oke, jadi rally untuk menonton dibutuhkan fisik yang lebih ya dibanding drifting. Kan kita emang enak ya, udah ada tribun disiapin, adem. Rally sih perlu dedikasi sih. Ya mungkin harus sama teman-teman sih biar berasa serunya. Kalau sendiri sih kayaknya mager sih. Untung kita sama tim Dewa juga, jadi perjalanan nggak terasa lah waktunya. Mungkin kita jalan hampir 1 kilometer udah ada, Jul. Ada kali, Jul? Ada lah. Satu, go 70, kiri 3 lane keep right, kiri 3 lane keep right, kanan 2 over 70 tighten and exit 50, kiri 1 50, kiri 1 over grass into kanan 2 blind into kiri 1 100 grass, oke lanjutin 130 kiri 3 lead, langsung kanan 1 lead, kanan 1
dekat, 30 keras oke, 120 di ujung, kiri tolong, pertigaan terus, 80, break di keras, kontrol kanan 3. Keras oke, 53 left, dan 4 right, 100, 5 right and crash, narrow, 5 right and crash, narrow, 80, 3 plus left, into, crash okay, 50, 4 plus left, into, narrow, 3 right, don't cut, over crash. FYI ini Pak Muli punya chance besar ya buat jadi juara nasional rally di kelas M. Sekarang pukul-pukulan poinnya sama Yoga Sugama yang tadi Evo merah yang stiker H98. Ya, gue sih sangat berharap ya Pak Muli bisa nyabet gelar juara nasional. Soalnya bareng sama bos gue juga, sama Haji Rizky Fauzi. Jadi direktur kita sebagai co-driver, CEO kita sebagai driver ya. Pokoknya itu mobil isi pejabat-pejabat dewa itu. Iya lah. Kawanku itu, kawanku. Ces. Awak persiantar. Lapol. Awak persiantar langsung gitu, Pak. Masa ini dulu gue tadi ngomong. Nih, kita ada footage Dio tadi. Gokil banget, Cok. Nyetirnya. Ini orang sakit sih. Gila. Keren ya orang. Keren. Ini berapa gol? 2. Ini berapa gol? Gokil. Luar biasa. Kalau gini ini berapa gol? Ini vlog kita. Ini ada di YouTube. Nah, jadi sekarang kita lagi di tengah-tengah nontonin shakedown. Ini shakedown cuman berapa? 1,7 kilo. Kurang lebih nggak nyampe 2 km shakedown. Jadi buat Siapa? berapa? Seingat gue sekitar 1,7, nggak nyampe 2 kilo. Ada di sini ada. Coba cek officialnya berapa? Mana ya? Yaudah nanti. Nah, intinya buat temen-temen yang biasa nontonin gue tentang drifting. Nah, shakedown ini bahkan kata kalau drifting kayak free practice lah ya. Iya, kayak free practice. Bedanya kan kalau free practice drifting itu full track dikasih ya. Kalau di rally ataupun sprint juga berlaku, shakedown tuh kayak cuman sepersekian dari track aslinya. Nah, track 2,3. Oke, shakedownnya 2,3 km. Sedangkan SS besok ada yang 18 km. Pokoknya SS-nya rally panjang tuh ya rata-rata Panjang di sini paling panjang 18,8 ya. Iya. Ya, pokoknya kalau rally panjang biasanya di atas 8 km lah rata-rata. Tadi kita udah nontonin Pak Muli, kita udah lihat Mas Batara, udah ngeliat Dio. Kita tinggal nungguin Mas Indi karena kelas R itu kalau di rally itu dimaininnya terakhir. Kalau sprint tuh biasanya R duluan. Kalau di rally mobil yang paling cepat duluan. Jadi tadi dimulai dari RC, S2 ke M, S2 ke F, terakhirnya R. Ini kita tungguin Mas Indi doang. Habis Mas Indi lewat, kita langsung cabut ke pedok, beberes, balik lagi ke hotel. Kalau mereka, kita balik ke rumah opung gitu, ngirit, nggak ada budget. Oke, karena Mas Indi udah lewat, tapi nggak sesuai schedule, jadi nggak ketik. Sorry banget Mas Indi. Kita jalan balik ke mobil. Muka sih udah full debu ya. Lihat mana sih? Kayaknya sono lebih luas deh jalan yang ada motor-motor itu.
Di mana lagi tanda tangan? Bener ya? Aku kedua ya Om. Oke. Tanda tangannya agak lain ya. Sedikit aja. Dah. Jos. Oke, sekarang kita ada di hari kedua dari vlog ini. Ini hari isinya bakal ada presscon, briefing, sama ceremonial start di lapangan Ada Malik, lapangan Merdeka di Siantar. Jadi ntar mau bakal naik rem gitu ya. Betul. Coba. Rem, dan itu tuh pas lagi ceremonial start itu artinya rally-nya dimulai. Jadi fungsinya ceremonial start itu untuk penandakan resminya rally-nya dimulai. Seperti itu. Kalau atlet kita biarin nggak apa-apa. Aja. Coba kalau misalnya dia sih nggak bisa. Ini juga nggak apa-apa. Kita nggak berani marah kalau yang ini. Marah, Nggak apa-apa, biarin aja. Nah, coba lu selaku manajer tim nih kalau rally. Kalau pas briefing tuh apa aja sih Ja ini Sebenarnya bahasnya? pas lagi di briefing itu ngasih tahu semuanya. Jadi untuk kayak apa nanti bakal terjadi di lapangan. Kalau misalnya just in case kalau misalnya ntar start time-nya mati nih, nanti bakal dikasih tahu kalau misalnya dihitungin pakai jari 5, 4, 3, 2, 1. Karena di lapangan bisa aja apapun Apa bisa aja bisa terjadi terjadi, ya? gitu. Jadi semua ini bakal dites secara teknikal, itu bakal dikasih tahu semuanya di sini. Jadi kebutuhan pada saat rally dan after rally-nya itu bakal dikasih tahu di sini. Jadi supplementary-nya semua ada di sini. Sebenarnya ada semua di book-nya, cuman ini kan kita penjelasan di sininya. Jadi untuk pelengkapnya kita jadikan briefing sekaligus tanda tangan untuk peserta untuk mengikuti briefing. Jadi just in case mereka ada Ada bingung, protes atau bingung ataupun pertanyaan bisa nanya di sini. Ini ya fungsinya. Jadi semua peserta wajib datang kalau briefing ya. Kalau nggak datang konsekuensinya apa? Yang kita tahu tuh nggak bisa appeal atau nggak bisa. Nggak boleh tampil. Bukan nggak boleh tampil masih oke, tapi nggak bisa appeal. Nggak boleh banding. Nggak boleh ini ya, nggak boleh protes. Nggak boleh protes karena lu nggak datang pas lagi briefing. Karena semua pertanyaan harusnya ada di sini. Gitu. Jadi misalnya ada di buku itu ada yang kurang jelas, lalu bisa nanya di sini. Tanyain di sini. Iya. Jadi kita wajib untuk datang di sini. Oke. Jadi Mas Toto besok main tanah. Pengen kita coba izin orang tua dulu ya. Thank you Ja. Bang Ki. Jadi hari ini kita lagi ngapain Bang Kiki? Hari ini kita lagi briefing di Rumah Dinas Wali Kota Pematang Siantar di Kampung Toton. Terus 15 itu ada briefing peserta dan ada presscon, Dewa United presscon yang di-invite itu Manuel Amandi. Jadi abis ini kita presscon di sini. Abis itu kita opening ceremony di Lapangan Merdeka. Lapangan Haji Ada Malik. Pematang Siantar. Yo, 16.30. kampung gue, Bro. with APRC and any national participant. For all the representative teams. And next. Oke, jadi ini kita lagi bubaran dari acara briefing plus presscon tadi. Disediakan ada becak motor. Lihat Dio. Yoi. Nah, jadi ceritanya Betor ini tuh kendaraan tradisional dari Siantar ya. Motornya mau BBSA. Yoi. Ayo, cabut. Najek, gua bawa mobil. Ayo deh, romantis. Ayo. Nah, sebelum dimulai nih acara opening ceremony, mumpung mobil masih pada parkir semua di sini, gue mau kenalin senjata-senjatanya Dewa United buat rally kali ini. Di kelas F kita ada Mitsubishi Colt, driver kita ada Emmanuel Adwiti Amandio yang kembali merally udah vakum 18 tahun, ditemani sama co-driver legendaris Indonesia, Mr. Anthony Sarwono. Di kelas RC4 kita ada Peugeot 208 GTI. Ini drivernya ada Mas Batara Mihdar dengan co-drivernya Rizadi, atau nggak dipanggil Mas Didin. Yoi. Jauh-jauh dari Sulawesi, kota Makassar. Dari Makassar terbang ke Pematang Siantar, mainnya di Sidamanik di PTPN 4. RC4 ini mobilnya homologasi, tapi dia penggerak depan, bukan all wheel. Jadi kelas RC4 Rally 4. Evo 10, mobil yang dipercayai untuk memperkuat Dewa United di kelas M. Jadi kelas M ini adalah mobil-mobil homologasi juga, tapi homologasi yang lama.
Jadi mobil ini dulu mobil untuk WRC zaman-zaman grup N. Drivernya ada CEO Dewa United Motorsport, ada Pamuliana Saleh. Dengan co-drivernya Direktur Dewa United Motorsport, ada Haji Rizky Fauzi, atau enggak kita akrab panggilnya Bang Kiki. Nah, untuk di kelas R ada Toyota Corolla DX. Tahun berapa gue kurang tahu, punya Mas Indi. Tapi beda speknya sama yang pernah gue review di sosial media gue. Ini yang punya Mas Indi, bukan yang punya Pamuli. Drivernya ada Mas Indi Viancoko dengan co-drivernya Vendigo dari Semarang. Welcome APRC 2024. Indonesia. Yes to WRC Team of Class for Terima kasih banyak, terima kasih. Dan langsung dilepas 3, 2, dan 1. Let's go! Ini dia kita memiliki Oke, jadi seremoni udah selesai. Mobil terakhir udah, Mas Indi udah keluar. Kurang lebih hari ini begitu aja sih. Kebanyakan acara-acara seremonial. Harusnya mobil semua udah set karena persiapannya kemarin. Jadi mobil harusnya langsung balik ke service park di Sidamanik. Kita kembali ke hotel. Ya, kalau gua ke rumah Opung. So, ciao. Dah. Oke. Depan ini, nih. Nah, jadi Dewa ini punya advantage, punya tour guide lokal. Jadi mereka nyari apa-apa, cari gue aja. Ini ada bungkus roti buat besok. Gue ajak ke langganan, mungkin satu keluarga Siantar langganan pasti kesini. Roti ganda. Nah, kalau mau beli kan paha ayamnya enak. Iya kan, pemainnya. Lu beli apa, Tan? In local we trust, brother, we trust. In local we trust. ini jajan buat besok pagi Ya. sama orang Siantar asli. Hai. Siantar men Asli. Kalau ini asli apa? India. Ini yang bikin ban MRF ini, ban MRF. MRF. MRF.